di Polres Bekasi Kota. Adapun tadi kita datang membuat laporan kepolisian jam 1 ya, dan sekarang sudah terbit laporan kepolisiannya. Terbit laporan kepolisiannya, di mana nanti kita akan menunggu pemanggilan pada saksi pelapor dan juga saksi-saksi yang lain seperti itu. Untuk kronologisnya mungkin bisa diceritakan sama pelapor langsung. Jadi gini, aku kan kebetulan biasa ngadain acara gitu. Kebetulan aku dipercaya oleh salah satu ya kolega ya, relasi lah gitu. Jadi minta tolong ke aku untuk memanggil salah satu artis Indonesia, Anya Geraldine gitu, untuk hadir di Aceh. Nah, karena aku tadinya sempat minta tolong juga ke Mas Ekil salah satunya ya, tapi karena lama jawabnya, terus aku sempat juga calling ke manajernya yang asli itu, nggak ada respon. Aku sama ini yang aku laporin, Kim Hot atau Iskandar, dia bilang kenal dekat, kenal baik, dan ini istilahnya tahu lah. Akhirnya aku putuskan ya udah aku minta tolong ke dia nih, ke Kim Hot gitu kan. Dia pertama awal tuh minta harga 200 juta, aku laporan ke sana ke relasi aku, ditawar sekian deal dengan angka 100 juta gitu kan ya. Setelah itu aku transfer DP sesuai nominal yang aku laporkan itu 45 juta. Nah gitu. Tapi setelah itu kan aku minta foto dan lain sebagainya lah, istilah kasarnya. Foto sempat dikirim itu via email mengatasnamakan itu Anya gitu. Tapi aku nggak tahu itu emailnya Anya pribadi atau bukan, atau hanya email dia ya, aku nggak tahu. Nah itu tanggal 26 bulan Januari. Aku transfernya juga sama tanggal 26 gitu kan. Nah setelah itu dia tanggal 28 teleponan sama aku, dia ngasih QRIS, berbentuk QRIS bahwa nanti pelunasannya itu transfer ke situ, ke QRIS. Itu QRISnya itu saya cek atas nama garis miringnya Anya G gitu. Jadi saya pikir oh ya udah mungkin ini bener kan gitu. Terus dia juga ngasih, setelah saya transfer DP, ngasih nama asli Anya Geraldine, Nur Amalina Hayati, dan nomor NIK. Ternyata setelah ditelusuri, saya konfirmasi ke manajernya yang asli, Mbak Muti, itu bukan, nomor NIK-nya beda dengan nomor KTP yang asli Anya. Itulah. Terus saya minta video tanggal 28-29 tuh dia alasan semacam lagi meeting lah, lagi mau bikin surat lah, pokoknya intinya seperti itu. Nah pada akhirnya saya udah tahu nih, saya teleponan ke manajer aslinya, Mbak, saya konfirmasi ya gitu, bahwa saya udah transfer sebanyak sekian gitu kan, bla 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 gitu kan. Terus ternyata tidak ada rekening itu, karena Anya Geraldine itu bukti transfernya itu penerimaan rekening itu hanya atas nama Anya Geraldine dan PT Anya menurut Mbak Mutia, manajer yang asli seperti itu. Saya terus kan dia diminta video, akhirnya percakapan saya dengan Mbak Mutia saya capture, dan berikut saya teleponan gitu, saya rekam, karena saya kirim nih ke si terlapor ini, si Kim atau Iskandar gitu. Tetap dia tidak mengakui, bahwa alasannya emang Mutia nggak tahu, emang Mutia itu rese lah, bla 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 bla. Terus itu bukti transfer itu menurut Kim Hot atau Iskandar itu Ahmad Arif itu adalah road manajernya Anya Geraldine. Tapi setelah saya konfirmasi ke Mbak Muti, itu tidak ada yang namanya road manajernya Ahmad Arifin kayak gitu. Dan sudah ada tiket pesawat dan juga ada kan saya minta video ya. Nah ini sudah ada tiket pesawat dan ini udah ada player udah naik. Jadi sudah naik untuk player undang Anya Geraldine. Undangannya itu tanggal 3. Nah itu udah Kontak sama siapa? Saya udah coba kontak, maksudnya coba persuasif ya Bang Maci ya gitu. Bang Maci bahkan ngebantu secara persuasif, maksudnya sebelum kita laporkan kita udah berusaha gitu, tapi ya begitu. Seperti apa responnya? Ya mana rekening
mana bentar lagi dimintain gitu. Jadi ya gitu deh, kayak gitu. Nggak ada ini tiket, termasuk tiket juga udah dikirim ya. Nih tiket. Nah, ini tiket. Nih. Tiket PP kelas bisnis. Berarti artinya Bang sebelum melaporkan juga Bang sudah Iya, dari Mbak Dewi Sanca juga sudah menghubungi Terlapor. saudara Kim Hout dan atau terlapor, dan saya pun juga sudah juga mencoba ke beliau tapi tidak ada tanggapan ya. Sampai akhirnya tanggal 6 Februari ini akhirnya dari klien dan saya juga langsung membuat laporan ke polisian seperti itu. Kalau Mbak Heni Mona ya sebagai saksi mungkin ada yang bisa dicoba. Ya waktu itu kan Dewi cerita sama saya bahwa Dewi inilah apa namanya ada acara, terus dia minta sama Kim Huat ya atau Iskandar, terus saya bilang kok masih percaya karena kan kita tahu lah dia banyak kasus ya. Dari situ saya bilang Dewi coba minta baik-baik, dicoba omongan secara kekeluargaan, tapi ya gitu seperti Dewi cerita ke saya cuman cuman dijanji-janjin aja. Dewi juga kirim screenshotannya sama saya, telepon-teleponan, terus saya bilang ya Dewi tunggu aja sampai nanti hari Minggu mungkin ada etikat baik, tapi nggak ada etikat baik juga. Terus akhirnya saya bilang ya udah pakai lawyer, ya sudah sama Maki juga. Akhirnya Dewi bilang ya udah saya karena saya tahu jadi saya juga dekat sama Dewi kan, jadi ya saya mau lah jadi saksi karena kan ini untuk demi kebenaran ya. Kasihan kan Dewinya jadi namanya jadi jelek, jadi nggak bagus, terus jadi maksudnya kayak matiin rezeki kan kayak gitu. Makanya saya bilang udah biar gimana pun kita harus laporin lah karena kan kita hidup di negara Indonesia ya, biar hukum berjalan aja. Berarti pada kenal sosok Kim Huat belum ya? Saya kenal sama dia itu saya pernah ketemu 2 kali. Pertama dia ke rumah saya, yang kedua kita syuting bareng sama Kim Huat, dan selebihnya saya nggak pernah ketemu lagi sama Kim Huat itu. Dan Dewi cerita, saya bilang ya saya udah sering warning Dewi gitu, maksudnya hati-hati. Akhirnya ya kayak gini, mungkin Dewi terlalu percaya karena Dewi deket kan sama Kim Huat, jadi dia berpikiran positif aja. Ya mungkin ini pelajaran buat Dewi juga ya, bahwa jangan terlalu percaya sama orang, apalagi urusan pekerjaan semuanya harus pakai perjanjian lah, jangan cuma sekedar transfer aja gitu sih. Dewi sendiri artinya kalau tadi Mbak Mona mengatakan sudah kenal bahkan percaya gitu, emang berapa lama sih kenal dengan? Aku kenal dia tuh dari 2017. Memang maksudnya aku dengar beberapa kasus yang banyak dilaporkan kan kayak gitu, tapi aku mikir gini, aku ini positifnya ya udah kalau lo nggak berkasus sama gua ya buat gua whatever gitu kan. Dan maaf ya Mas, bukan yang 2017 itu ke 2019 sering ke apartemen saya dulu, makan, tidur, terus sampai detik kemarin pun pernah nginep beberapa kali, makan di rumah. Masa iya sih, saya mikirnya seperti itu kan kayak gitu, tapi ya itu tidak berlaku kayak gitu. Seperti itu sih Mas kayak gitu. Bang, berarti langkah terbaik gimana Bang? Ultimatum kah? Ya tentunya kan ini udah kita serahkan ke kepolisiannya, khususnya Polres Bekasi Kota. Ya tentunya kita menunggu undangan untuk klarifikasi terhadap laporan yang saat ini kita telah laporkan. Nantinya dari saksi dari korban, dari pelapor juga, saksi-saksi fakta akan kita lampirkan juga nanti setelah ada undangan dari Polres Bekasi tentunya. Tapi langkah ini adalah langkah terakhir ya. Sebelumnya Mbak Dewi Sanca juga sudah mencoba menghubungi, saya juga mencoba menghubungi sebagai langkah persuasif, tetapi tidak ada balasan dan kejelasan. Makanya kami mengambil langkah untuk segera melaporkan ke yang berwajib seperti itu. Bang, kalau secara hukum pasal yang dikenakan pasal apa? Ya, Ancamannya? pasalnya 372, 378 ya, penipuan penggelapan, penipuan 4 tahun, penggelapan ya 5 tahun lah kurang lebih seperti itu. Berarti total kerugian 50 juta ya? 45 sih, kalau tiket ya gampang lah nanti diubahnya dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi yang bisa kerugian pokoknya adalah 45 juta. juta. Seperti itu. Tapi untuk tiket nanti kita
dalam proses penyelidikan kan nanti akan diperiksa mengenai kerugian lain seperti itu. Coba samperin ke lokasinya, tempatnya, mungkin Kak Dewi tahu atau seperti Aku apa? tahu rumahnya, tahu kontrakannya. Aku bahkan sempat komunikasi sama orang tuanya kan. Maksudnya aku minta baik-baik juga, Bu tolong dong bilangin sama Kim gitu. Maksudnya lu kan sama gua kan tidur gitu, kok begini. Tapi ibunya juga udah nyerah. Dia bilang udah sering kali begitu kayak gitu. Ibunya juga udah nyerah, udah pasrah. Maksudnya kalau emang dia harus dikasusin, dilaporin ya udah katanya gitu. Ibunya udah ngomong kayak gitu. Ya mau gimana tuh? Nanti pada saat ke rumah udah nggak ada orangnya, udah tidak ada di rumah. Aku belum sempat ke rumah, tapi aku coba komunikasi sama ibu. Kalau ke rumah juga nggak akan ada di rumah, Mas. Kabur-kaburan pasti kayak gitu. Telepon ibu gimana, Mbak? Ibunya, ibunya sih aku telepon, jawabnya baik gitu. Kim di sini gini, udah ibu bilang suruh kembaliin uang, ini bla bla bla, ya gitulah kayak gitu. Seperti itu. Nanti juga kita akan mencoba menghadirkan Mbak Mutia ya, langsung dari manajernya Mbak Anya Geraldine seperti itu. Dan dia bersedia. Ya harusnya tahu ya dari manajernya ada permasalahan seperti ini, dan apalagi nanti manajernya kita masukkan ke dalam saksi ya. Harusnya tahu, dan Mbak Mutia juga sudah bersedia ya. Sudah bersedia. Aku kan sempat teleponan, terus aku bilang, Mbak Mutia, mohon maaf ya, kata aku bilang, nanti kalau saya melaporkan saya minta tolong ya, maksudnya bantuannya Mbak Mutia untuk ya bersaksi bahwa ini memang bukan rekening daripada Mbak Anya Geraldine gitu loh. Terus iya katanya gitu. Dari bukti-bukti kita juga ya saya telah sudah cukup kuat lah ya, banyak ada voice note, ada juga video rec, Ada video rec. capture WhatsApp gitu, dan Bukti percakapan, dan VN. mengarahkan ke saudara ke Ahmad Arifin yang suruh mentransfer ke itu. Ya kami harap saudara Kim Out ya berkooperatif lah kalau ingin menjelaskan atau ingin menyelesaikan, karena ini sudah sekarang sudah ranah kepolisian ya seperti itu, dan pastinya nanti akan dipanggil secara cepat oleh kepolisian seperti itu. Kayaknya saya nggak akan, maksudnya kalau ini kasus ya itu berjalan sebagaimana mestinya ya gitu, udah cukup, saya nggak akan mau kenal lagi. Saya emang sebenarnya udah diwanti-wanti sama Henny, Beb, lu kenapa masih percaya sama orang seperti itu? Tapi kembali lagi, karena saya mikir masa sih iya dia cukup lama loh Mas, dari 2017 gitu loh. Ya saya nggak habis pikir aja gitu, kapok.